Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Waliuddin dari Offering B5 kelas B2. Di dalam pelajaran termodinamika ini saya akan menjelaskan dua gambar. Yang pertama adalah figur 254 dan yang kedua adalah figur 216. Dan untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai energy conversion efficient atau efisiensi konversi energi. Efisiensi adalah salah satu istilah yang paling sering digunakan dalam termodinamika, dan ini menunjukkan seberapa baik konversi energi atau proses transfer dicapai. Efisiensi juga merupakan salah satu istilah yang paling sering disalahgunakan dalam termodinamika dan sumber kesalahpahaman. Hal ini karena efisiensi sering digunakan tanpa didefinisikan dengan baik terlebih dahulu. Selanjutnya, kami akan mengklarifikasi ini lebih lanjut dan mendefinisikan beberapa efisiensi yang bisa digunakan dalam praktik. Yang pertama, efisiensi secara umum dapat dinyatakan dalam hal output yang diinginkan dan input yang diperlukan. Efisiensi 5 output yang diinginkan dan input yang diperlukan. Dan selanjutnya saya juga akan menjelaskan lagi definisi mengenai efisiensi konversi. Efisiensi konversi energi adalah rasio antar output yang berguna dari mesin konversi energi dan input dalam hal energi. Input serta output yang berguna dapat berupa bahan kimia, tenaga listrik, kerja mekanik, dan cahaya. Mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana efisiensi untuk pemanas air gas didefinisikan dan mengapa itu jauh lebih rendah daripada efisiensi pemanas listrik. Sebagai aturan umum, efisiensi peralatan yang melibatkan pembakaran bahan bakar didasarkan pada nilai kalor bahan bakar, yaitu jumlah panas yang dilepaskan ketika sejumlah unit bahan bakar pada suhu kamar benar-benar terbakar dalam produk pembakaran dan didinginkan hingga suhu kamar. Nah, ini seperti gambar 254. The definition of the heating value of gasoline. Kinerja peralatan pembakaran dapat ditandai dengan efisiensi pembakaran atau dalam artian didefinisikan sebagai definisi nilai kalor bensin. Dan efisiensi pembakaran 100% menunjukkan bahwa bahan bakar terbakar sepenuhnya dan gas tumbukan meninggalkan ruang bakar pada suhu kamar, dan karenanya jumlah panas yang dilepaskan selama proses pembakaran sama dengan nilai pemanasan bahan bakar. Sebagian besar bahan bakar mengandung hidrogen yang membentuk air ketika dibakar, dan nilai kalor suatu bahan bakar akan berbeda tergantung pada apakah jenis air tersebut dalam produk pembakaran adalah dalam bentuk cair atau uap. Nilai kalor disebut nilai kalor lebih rendah atau LH atau LHV ketika air meninggalkan sebagai uap, dan nilai kalor lebih tinggi atau HHV ketika air dalam gas pembakaran sepenuhnya terkondensasi. Dan dengan demikian panas penguapan juga pulih, dan perbedaan antara kedua nilai pemanasan ini sama dengan produk jumlah air dan entalpi penguapan air pada suhu kamar. Sebagai contoh, yaitu nilai kalor bensin yang lebih rendah dan lebih tinggi, masing-masing sekitar 44.000 kJ per kilogram dan 47 per 300 kJ per kilogram. Atau definisi efisiensi harus memperjelas apakah didasarkan pada nilai panas yang lebih tinggi atau lebih rendah dari bahan bakar. Dan biasanya kalau efisiensi dari mobil didasarkan pada nilai pemanasan yang lebih tinggi, dan kalau di mobil ini yaitu output pekerjaan dipahami sebagai daya yang diberikan oleh poros engkol. Dan yang kedua adalah mengenai penjelasan tentang gambar figur 216, yaitu transfer energi oleh panas. Energi dapat melintasi batas sistem tertutup
dalam dua bentuk berbeda, yaitu panas dan kerja. Penting untuk membedakan antara dua bentuk energi ini. Oleh karena itu, mereka akan didiskusikan terlebih dahulu untuk membentuk dasar yang kuat untuk pengembangan hukum termodinamika. Contohnya adalah kentang panas di meja yang sama-sama mendingin. Ketika tubuh dibiarkan dalam media pada suhu yang berbeda, transfer energi terjadi antar tubuh dan media sekitarnya sampai kesetimbangan termal terbentuk, yaitu tubuh dan media mencapai suhu yang sama. Arah transfer energi selalu dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Setelah kesetaraan suhu terbentuk, transfer energi berhenti. Dalam proses yang sudah dijelaskan tadi, maka energi bisa dikatakan sudah ditransfer dalam bentuk panas. Panas didefinisikan sebagai bentuk energi yang ditransfer antara dua sistem atau sistem dan sekitarnya. Perbedaan panas suhu yaitu interaksi energi adalah panas hanya terjadi karena perbedaan suhu, maka berarti tidak ada perpindahan panas antara dua sistem pada suhu yang sama. Jadi kalau ada sistem memiliki suhu yang sama, maka tidak akan pernah terjadi perpindahan panas. Dan satu lagi, sumber panas tidak konsisten dengan makna termodinamika ketat dari istilah panas yang membatasi penggunaannya untuk transfer energi panas dalam suatu proses. Namun frasa-frasa ini berakar dalam pada kata buku yang ditulis oleh Mr. Yunus Cengel ini, dan frasa ini digunakan oleh orang awam dan ilmuwan tanpa menimbulkan kesalahpahaman karena biasanya ditafsirkan dengan benar atau alih-alih dipahami secara harfiah. Dan langsung saja ke gambar yang kedua, yaitu ini tadi. Ini gambar figur 216. Ini adalah gambar kentang yang dikukus atau kentang yang dibakar. Nah, energi di dalam kentang ini akan diakui sebagai panas hanya karena melewati batas sistem. Karena pada dasarnya panas adalah energi dalam transisi. Ia dikenali hanya karena melintasi batas suatu sistem. Pertimbangan kentang panggang panas sekali atau kentang kukus tadi. Kentang mengandung energi, tetapi energi ini adalah perpindahan panas hanya ketika melewati kulit kentang atau batas sistem. Jadi kulit kentang dalam gambar ini berperan sebagai batas sistem untuk mencapai udara seperti yang ditunjukkan figur 216 ini. Dan setelah di lingkungan, panas yang ditransfer akan menjadi bagian dari energi internal dan lingkungan. Jadi dalam termodinamika, istilah panas berarti perpindahan panas. Karena jika dalam contoh kentang ini, kentang mengandung energi, tetapi energi merupakan perpindahan panas di mana panas dari energi panas tersebut hanya ada ketika melewati kulit kentang tersebut, atau dalam artian energi diakui sebagai panas hanya karena melewati batas sistem untuk mencapai udara seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Dan setelah di sekitarnya, panas yang ditransfer akan menjadi bagian dari energi internal dari lingkungan. Maka seperti yang saya sebutkan tadi, dalam termodinamika hal tersebut biasa dikatakan sebagai perpindahan panas. Sekian pembuatan video kali ini, saya ucapkan terima kasih.